Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman dan sahabat Upscape dimanapun berada. Kembali lagi di YouTube channel Upscape bersama saya, Rizka Putri, biasanya dipanggil Puput. Nah, pada video kali ini kami akan menampilkan konten tentang pembahasan soal-soal simulasi UKNI. Nah, harapannya konten kami kali ini bisa memberikan bahan untuk pembelajaran teman-teman semuanya dalam mempersiapkan UKNI-nya di periode berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel kami, silakan di-subscribe dulu, aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap kami memberikan video-video baru di channel Upscape, dan juga berikan like-nya, dan juga teman-teman yang memiliki komentar, kritikan, atau saran untuk video kali ini, silakan tinggalkan komentarnya di kolom komentar. Oke teman-teman, kita mulai saja pembahasan soal kita pada kali ini. Oke teman-teman, kita masuk ke soal pertama. Puput akan bacakan soalnya dulu, lalu nanti kita akan jawab dan bahas soalnya. Nah, tips untuk teman-teman yang mau UKNI nanti pada saat ujian itu baca dulu pertanyaan bagusnya, baru baca soal, karena dengan membaca pertanyaan dulu nanti teman-teman lebih mudah mencari apa yang diminta pada pertanyaan. Oke teman-teman ya. Seorang perempuan usia 27 tahun dirawat di rumah sakit dengan dengue hemorrhagic fever. Hasil pengkajian, pasien mengeluh demam, nyeri sendi, kulit teraba hangat dan tampak kemerahan, tekanan darah 100/70 mm air raksa, frekuensi nadi 90 kali per menit, dan suhu 39 derajat Celcius. Nah, berikut tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat kecuali. Nah, teman-teman hati-hati pada pertanyaan-pertanyaan yang ada kecualinya ini. Jadi tindakan yang jadi jawaban yang dimintanya itu adalah yang tidak tepat, teman-teman. Oke, kita lihat pembahasannya. Data fokus pada kasusnya, pasien mengeluh demam, nyeri sendi, kulit teraba hangat, terus tampak kemerahan, tekanan darah 100/70 mm air raksa, normal, frekuensi nadi 90 kali per menit normal, dan kita lihat suhu 39 derajat Celcius. Nah, dari data yang kita baca ini, kita bisa menegakkan diagnosis keperawatannya dulu, teman-teman. Jadi, untuk teman-teman yang pertanyaannya nanti menanyakan intervensi atau tindakan keperawatan, itu kita harus tahu dulu masalah keperawatan atau diagnosis perawatan dari kasus tersebut. Nah, dari soal ini kita dapatkan suhu 39 derajat Celcius. Nah, masalah keperawatan yang dapat kita angkatkan adalah itu hipertermi, teman-teman. Oke, kita lihat opsi pertama, itu opsi A, berikan kompres pada area lipatan. Ini benar ya, teman-teman ya, karena dengan memberikan kompres pada area lipatan, pada lipatan tubuh itu kan terdapat pembuluh darah yang besar, sehingga dengan memberikan kompres itu dapat mempercepat penguapan sehingga panas di tubuh itu cepat hilang. Terus memberikan asupan cairan yang adekuat, benar juga ya teman-teman ya, karena pada saat pasien demam itu cairan tubuh akan menguap dan menyebabkan pasien kekurangan cairan. Terus berikan selimut tebal pada pasien. Nah, ini bagaimana kalau menurut diagnosis, menurut intervensi itu nih, memberikan selimut tebal yang pada pasien yang saat demam ini tidak tepat, karena pemberian selimut yang tebal dapat memperlambat penguapan sehingga panas masih terperangkap di dalam tubuh pasien. Jadi ini yang tidak benar ya teman ya. Ini tidak benar. Longgarkan atau lepaskan pakaian benar. Ini kebalikan dari berikan selimut tebal tadi. Terus yang E, monitor tanda-tanda vital benar. Nah, sembari kita memberikan intervensi, kita terus memonitor tanda-tanda vital pasien. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Berikan selimut tebal pada pasien. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Nah, pertanyaannya adalah, apakah data yang tepat untuk melengkapi pengkajian pada kasus? Kasusnya adalah seorang laki-laki 60 tahun dirawat di rumah sakit dengan CKD stage 5. Hasil pengkajian, pasien mengeluh badannya lemah, bengkak di kaki dan tangan, sesak nafas, tekanan darah 150/70 mm air raksa, frekuensi nadi 90 kali per menit, frekuensi nafas 28 kali per menit, adanya ortopnu, edema ekstremitas, ureum 150 mmol per liter,
kreatinin 7,8 milimol per liter. Nah, yang diminta adalah apakah data yang melengkapi pengkajian pada kasus di atas. Nah, kita perhatikan opsinya, A. Turgor kulit yang jelek, B. Tekanan nadi menurun, C. Volume urin menurun, D. Penggunaan otot bantu nafas, E. Tekanan vena jugularis meningkat. Nah, kita perhatikan pada kasus teman-teman. Nah, hasil pengkajiannya, pasien mengeluh badan lemah, bengkak di kaki dan tangan, adanya sesak nafas, tekanan darah 150/70, ini hipertensi, frekuensi nadi 90 kali per menit, masih normal, frekuensi nafas 28 kali per menit karena pasien sesak, ortopnu, adanya sesak pada saat posisi berbaring, adanya udem pada ekstremitas, ureumnya 150 meningkat, kreatininnya 7,8 milimol per liter juga meningkat karena pasien dengan CKD step 5. Nah, dari data yang kita temukan pada kasus ini sudah jelas nampak bisa kita tegakkan diagnosis keperawatan hipervolemia atau kelebihan volume cairan. Nah, apa aja sih data, apalagi data yang dapat melengkapi data-data di atas untuk menegakkan hipervolemia, teman-teman. Nah, kita lihat opsinya, turgor kulit yang jelek, itu tidak tepat ya, teman-teman ya. Karena pada data turgor kulit yang jelek ini biasanya pada pasien-pasien yang kekurangan volume cairan. Terus tekanan nadi menurun juga pada pasien yang mengalami kekurangan volume cairan. Volume urin menurun juga tidak benar karena data itu juga mendukung untuk hipovolemia. Penggunaan otot bantu nafas juga kurang tepat karena memang pasien sesak, tetapi sesak ini yang ditimbulkan akibat adanya penumpukan cairan di daerah paru juga. Terus adanya tekanan vena jugularis yang meningkat. Nah, ini yang benar, teman-teman. Oke, menurut SDKI 2016, salah satu data yang dapat digunakan untuk menegakkan hipervolemia yaitu adanya JVP yang meningkat. Karena JVP yang meningkat ini menandakan adanya peningkatan volume cairan darah pada jantung sehingga jantung itu memompakan volume yang besar. Sehingga akan tergambar pada JVP yang besar atau yang tinggi nilainya gitu, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah E, tekanan vena jugularis yang meningkat. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, pertanyaannya adalah apakah gerakan yang sedang dilakukan oleh perawat? Oke, yang ditanyakan adalah gerakan. Kemungkinan ini adalah gerakan ROM, bisa jadi pada pasien-pasien yang mengalami mobilisasi. Kasusnya, seorang laki-laki 48 tahun dirawat di rumah sakit dengan stroke 4. Hasil pengkajian terdapat hemiparese ekstremitas kanan atas dan bicara pelo. Perawat melakukan ROM pasif, range of motion pasif pada bahu dan lengan pasien. Nah, saat ini perawat menaikkan lengan ke posisi samping di atas kepala dengan telapak tangan jauh dari kepala. Nah, pertanyaannya tadi, apakah gerakan yang sedang dilakukan oleh perawat tersebut? Jadi yang diminta adalah nama gerakan ROM yang sedang dilakukan perawat. Oke, kita lihat kasusnya. Kita lihat ininya, kita to the point pada datanya. Saat ini perawat menaikkan lengan ke posisi samping di atas kepala dengan telapak tangan jauh dari kepala. Jadi posisinya kira-kira seperti ini, teman-teman. Gini. Jadi menjauhi kepala. Naikkan lengan ke posisi samping di atas kepala dengan telapak tangan jauh dari kepala ya. Itu diangkat ke atas. Ya, jadi kita lihat. Jadi teman-teman harus hafal dan paham dari setiap gerakan pada setiap bagian tubuh. Jadi kita lihat pada kasus ini, perawatnya memberikan ROM pada bahu dan lengan. Nah, pada bahu dan lengan itu ada beberapa gerakan yang bisa dilakukan. Gerakan fleksi, ekstensi, hiperekstensi, abduksi, adduksi, terus rotasi dalam, rotasi luar, dan sirkumduksi. Nah, pada kasus di atas itu perawat sedang melakukan gerakan yang adduksi. Nah, abduksi ya teman-teman ya, menaikkan lengan ke posisi samping atas kepala dengan telapak tangan menjauh dari kepala, teman-teman. Jadi ini jawabannya, teman-teman ya.
Abduksi. Oke, jawaban abduksi. Sedangkan aduksi dari kebalikan dari abduksi. Kalau aduksi itu menurunkan lengan ke samping dan menyilang tubuh sejauh mungkin. Kalau misalnya untuk menghafal, biasanya abduksi dan aduksi ini itu menjauhi badan dan mendekati badan, gitu teman-teman. Kalau abduksi itu menjauh dan menaik ke atas tangannya. Sedangkan aduksi itu ke bawah menuju poros tubuh, teman-teman, gitu. Sedangkan fleksi, kalau fleksi itu menaikkan lengan dari posisi samping tubuh ke depan. Kalau ekstensi mengembalikan lengan ke posisi samping tubuh. Hiperekstensi menggerakkan lengan ke belakang tubuh. Oke teman-teman, kita masuk ke soal 4. Pertanyaannya adalah apakah diagnosis keperawatan utama pada pasien. Jadi yang diminta adalah diagnosis keperawatan yang utama atau prioritas teman-teman. Nah, kasusnya seorang laki-laki 46 tahun mengalami batuk dengan sputum kental dan sulit dikeluarkan. 25 menit setelah dinebu, pasien merasa sesak nafas dengan frekuensi nafas 34 kali per menit. Tampak penggunaan otot bantu nafas dan hasil analisa gas darah yaitu pH 7,38, PaO 28, PaCO2 58, dan HCO3 31 mmol per liter, dan saturasi oksigen 96%. Nah, apakah diagnosis keperawatan utama pada pasien? A. Pola nafas tidak efektif. B. Bersihan jalan nafas tidak efektif. C. Gangguan ventilasi spontan. D. Gangguan pertukaran gas. Dan E. Risiko ketidakseimbangan elektrolit. Oke, kita masuk ke pembahasan teman-teman ya. Jadi di data ini, di kasus ini, terdapat pasien merasa sesak nafas. Terus pasien sudah juga dinebu tanpa penggunaan otot bantu nafas dan hasil analisa gas darah seperti ini teman-teman. Nah, kita lihat analisa gas darah itu pH normal, PCO2 meningkat, PO2 78 menurun, HCO3 31 juga meningkat dan saturasi oksigen 96% itu masih normal. Jadi ini berdasarkan kasus ini kita dapat mengangkatkan diagnosa utama keperawatannya adalah itu gangguan pertukaran gas, di mana terjadi kekurangan oksigenasi atau eliminasi CO2 pada membran alveolus yang dibuktikan dengan AGD yang abnormal, PCO meningkat, PO2 menurun, dan adanya sesak nafas. Oke, kita lihat tinjauan opsi lainnya teman-teman. Opsi pola nafas tidak efektif kurang tepat. Memang pada kasus ada data penggunaan otot bantu nafas dan juga takipmu. Namun ini bukan diagnosis utama karena melihat abnormalitas AGD, sehingga diagnosis ini kurang tepat. Yang kedua itu opsi bersihan jalan nafas tidak efektif juga kurang tepat karena pada kasus sudah dikatakan pasien sudah mendapatkan terapi nebulizer. Jadi itu bisa dikatakan sudah diberikan intervensi. Yang ketiga itu opsi gangguan ventilasi spontan juga tidak tepat karena pada kasus saturasi oksigen masih normal. Yang selanjutnya opsi risiko ketidakseimbangan elektrolit juga tidak tepat karena pada data tidak ada yang menunjukkan perubahan kadar serum pada elektrolit pasien. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal kelima. Pertanyaannya adalah apakah prosedur tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh perawat? Jadi pertanyaannya ini meminta langkah-langkah prosedur tindakan keperawatan, SOP tindakan keperawatan yang teman-teman ya. Kasusnya, seorang perempuan 38 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam dengan ketoasidosis diabetikum. Nah, saat ini pasien sedang dilakukan pemasangan NGT. Perawat menginstruksikan pasien untuk menelan saat NGT melewati area nasofaring. Nah, prosedur selanjutnya apa teman-teman? A. Memeriksa posisi selang NGT dengan menggunakan sudip lidah atau senter. B. Menganjurkan pasien untuk bernafas normal. C. Melakukan fiksasi selang NGT. D. Menganjurkan pasien untuk terus menelan. E. Memasukkan selang nasogastrik sampai batas yang ditentukan. Jadi ini tentang SOP tindakan keperawatan pemasangan NGT teman-teman. Teman-teman harus memahami dan hafal
tentang pemasangan SOP tentang pemasangan NGT ini teman-teman. Jadi teman-teman jangan berpatokan pada tindakan yang dilakukan di lapangan. Tetap kita berpatokan kepada teori sesuai dengan yang sebenarnya. Oke, berikut prosedur pemasangan NGT teman-teman. Tadi posisinya perawat sudah memasukkan selang NGT nih, terus menginstruksikan pasien untuk menelan saat NGT melewati nasofaring. Maka tindakan selanjutnya adalah mendorong selang sampai panjang yang diinginkan sudah masuk semua teman-teman. Poin nomor 15. Ini SOP-nya ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 6. Pertanyaannya adalah, apakah tindakan keperawatan yang tepat pada pasien? Nah, kasusnya seorang laki-laki 40 tahun dirawat di rumah sakit dengan prostat. Saat dilakukan pengkajian, pasien mengeluh susah BAK, urin keluar sedikit, dan rasa tidak puas setelah BAK. Perut terasa kembung dan tidak nyaman di daerah hari-hari. Pada saat dilakukan palpasi, terdapat distensi pada kandung kemih. Nah, di sini diminta apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan pada pasien. Oke, ini opsinya: A. Ajarkan pasien teknik relaksasi, B. Berikan kompres hangat pada area kandung kemih, C. Rencanakan untuk pemasangan kateter, D. Anjurkan pasien untuk mengurangi asupan cairan, E. Berikan terapi bladder training. Untuk mendapatkan intervensi atau tindakan keperawatannya, teman-teman harus tahu dulu masalah keperawatan dari kasus pasien ini ya, masalah keperawatannya ya teman-teman ya. Nah, pada kasus dikatakan pasien mengeluh susah BAK, urin keluar sedikit-sedikit, rasa tidak puas setelah BAK, perut terasa kembung dan tidak nyaman di daerah ari-ari. Nah, pada saat dilakukan palpasi terdapat distensi pada kandung kemih. Nah, berdasarkan data ini bisa diangkatkan diagnosis keperawatannya adalah retensi urin, teman-teman. Retensi urin di mana terdapat akumulasi urin pada kandung kemih akibat tidak lancarnya pengeluaran urin dari kandung kemih. Nah, tindakan yang tepat lihat opsinya masing-masing. Yang pertama, ajarkan pasien teknik relaksasi. Ini bisa jadi dilakukan untuk mengurangi rasa tidak nyaman di ari-ari pasien, namun bukan tindakan utama karena rasanya nyaman itu hadir karena adanya penuh cairan atau kencing di kandung kemih pasien. 2, berikan kompres hangat pada area kemih juga bisa dilakukan, namun bukan tindakan keperawatan yang utama yang diberikan kepada pasien. C, rencana pemasangan kateter. Nah, ini yang tepat teman-teman. Kenapa? Sekarang kan masalahnya pas mengalami retensi akibat adanya masalah pengosongan kandung kemih tadi. Makanya kita merencanakan untuk pemasangan kateter untuk membantu pengosongan kandung kemih pasien. Jadi jawaban yang tepat adalah C, teman-teman ya. Sedangkan yang D, anjurkan pasien untuk mengurangi asupan cairan, tentu tidak mungkin. Karena pasien juga membutuhkan cairan. Dengan mengurangi cairan nanti bisa timbul masalah yang lain. Terus E, berikan terapi bladder training, tidak tepat. Karena terapi bladder training ini merupakan terapi yang biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang terpasang selang kateter urin yang lama. Tujuannya untuk mengembalikan fungsi bladdernya, gitu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal 7. Pertanyaannya adalah, apakah pemeriksaan laboratorium yang tepat pada pasien? Jadi ini indikator pemeriksaan laboratorium. Nah, kasusnya, seorang perempuan 37 tahun ke poliklinik penyakit dalam dengan keluhan, sering berkeringat banyak, dada berdebar-debar, sesak nafas, tangan sering gemetar, berat badan menurun drastis, nafsu makan meningkat. Pada saat pemeriksaan fisik teraba pembengkakan di daerah leher. Nah, apakah pemeriksaan laboratorium yang tepat pada pasien? A. TSH T3 dan T4, B. troponin I dan T, C. glukosa darah sewaktu, D. HbA1c, ini HbA1c teman-teman ya. HbA1c, E. glukosa darah puasa. Oke, kita masuk ke pembahasan. Data fokus masalah yang kita temukan pada kasus adalah
Pasien sering berkeringat banyak, dada berdebar, sesak nafas, tangan sering gemetar, berat badan menurun drastis, nafsu makan meningkat. Nah, pada saat pemeriksaan fisik itu terdapat pembengkakan di leher. Nah, ini merupakan gejala klinis yang ditunjukkan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan kelenjar tiroid, teman-teman. Biasanya pasien hipertiroid ya. Hipertiroid. Jadi, untuk soal-soal pemeriksaan labor ini, teman-teman harus tahu, harus paham dengan kondisi klinis pasien pada kasus. Dengan begitu, nanti teman-teman bisa mencari indikator labor apa yang tepat pada pasien ini untuk menegakkan diagnosis. Nah, pada kasus ini, berdasarkan kasus di atas, pasien menunjukkan tanda dan gejala gangguan fungsi kelenjar tiroid atau hipertiroid. Nah, jadi pemeriksaan labor yang tepat dilakukan pada pasien adalah pemeriksaan TSH, T3, dan T4. Karena pemeriksaan komponen 3 ini menggambarkan keadaan kelenjar atau hormon tiroid, teman-teman. Nah, ketika mereka meningkat, itu menandakan adanya hipertiroid, teman-teman ya. Berarti jawaban yang tepat adalah A, TSH, T3, dan T4, teman-teman. Nah, bagaimana dengan opsi lainnya? Untuk opsi troponin, pemeriksaan troponin I dan T itu tidak tepat karena ini merupakan pemeriksaan fungsi jantung. Ini enzim jantung. Terus opsi glukosa darah sewaktu juga tidak tepat karena pemeriksaan glukosa darah sewaktu dilakukan untuk mengetahui kadar glukosa secara acak. Jadi untuk mengetahui kadar glukosa saja, tidak spesifik kepada kondisi pasien sesuai kasus kita tadi. Opsi HbA1c juga tidak tepat karena pemeriksaan ini dilakukan pada pasien-pasien yang DM, yang mendapatkan terapi, dan pemeriksaan ini dilakukan biasanya 1 kali 3 bulan untuk mengetahui perkembangan efek terapi dari pasien tersebut. Terus opsi glukosa darah puasa juga tidak tepat. Nah, ini biasanya untuk mendeteksi pasien-pasien untuk menegakkan diagnosis diabetes mellitus di awal gitu, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, berikutnya soal 8 itu tentang soal hitung-hitungan kayak teman-teman. Pertanyaannya adalah berapakah tetesan infus yang harus diatur pada infus pasien? Nah, soalnya, jadi udah tahu ya teman-teman ya, yang ditanya berarti tetesan infus. Jadi teman-teman langsung mencari komponen-komponen yang kita perlukan untuk menghitung tetesan infus. Oke. Kasusnya, seorang perempuan 49 tahun dirawat di rumah sakit dengan anemia derajat sedang, etosapos perdarahan. Hasil pengkajian, pasien tampak lemah, lesu, dan pucat. Turgor kulit menurun, tekanan darah 5/60, frekuensi nadi 110, agak meningkat, suhu tubuh 37 derajat Celcius, dan pasien mendapatkan terapi IVFD NaCl 0,9%, 2.400 ml per 24 jam dengan tetesan infus makro, faktor tetesan 20. Jadi teman-teman pasti udah tahu lah ya rumus tentang tetesan infus. Nah, di sini Puput memberikan rumus yang turunan lah ya, jadi agak dipersingkat. Jadi untuk teman-teman nanti pada UKNI bisa menghafal rumus seperti ini. Untuk set infus makro kan ada 2 tuh, faktor tetesan 20 dan 15. Dan set infus mikro faktor tetesan 60. Nah, pada kasus kita kan set infus makro faktor tetesan 20. Jadi kita pakai rumus yang ini teman-teman. Set infus makro 20, faktor tetesan 20. Jadi rumusnya adalah tetesan per menit sama dengan jumlah kebutuhan cairan dibagi waktu dalam jam dikali 3. Ini sebenarnya asal rumusnya tetap dari rumus yang sebenarnya teman-teman. Dari awalnya. Makanya Puput turunkan supaya mempermudah teman-teman nanti dalam menjawab soal. Oke, kita masuk ke pembahasan soal. Diketahui jumlah kebutuhan cairan 2.400 ml. Waktu pemberian cairan 24 jam. Udah dalam bentuk jam ya teman-teman ya. Faktor tetesan 20. Terus jawaban soal pada kasus adalah tetesan infus per menit sama dengan
2.400 ml dibagi 24 jam dikali 3. Hasilnya adalah 33 tetes per menit. Jadi opsinya adalah D, 33 tetes per menit. Begitu teman-teman cara mencarinya. Teman-teman bisa nanti pakai yang rumus turunan ini biar untuk lebih mudah menghafalnya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya adalah, itu soal nomor 9. Pertanyaannya adalah, apakah interpretasi hasil dari AGD di atas? Jadi yang ditanya adalah hasil interpretasi AGD. Soal, seorang laki-laki 60 tahun dirawat di rumah sakit dengan gagal ginjal kronik. Hasil pengkajian pasien sesak nafas dengan frekuensi 28 kali per menit. Kemudian pada kedua tungkai, badan terasa lemah. Dan hasil pemeriksaan darah, arteri, pH 7,52, PCO 254, PO 285, HCO 339 mmol, dan BE plus 3. Apakah interpretasinya? A. Alkalosis metabolik terkompensasi sebagian. B. Asidosis metabolik terkompensasi sebagian. C. Alkalosis respiratorik terkompensasi sebagian. D. Alkalosis respiratorik terkompensasi sebagian. E. Asidosis metabolik terkompensasi sempurna. Oke, untuk menentukan interpretasi hasil AGD ini, teman-teman bisa menggunakan algoritma seperti ini, teman-teman. Aku sudah rangkum data-data yang didapat pada kasus tadi. Nah, untuk melakukan interpretasi hasil AGD, teman-teman bisa menggunakan algoritma ini, teman-teman. Jadi, pertama kali kita lihat dulu pH-nya. pH. Kita lihat pH. Pada kasus kita pH-nya 7,52. Nah, di sini ada dua kriteria. Apabila pH di bawah 7,35 itu asidosis. Apabila pH lebih dari 7,45 itu alkalosis. Pada kasus pH 7,52 itu berada pada alkalosis, teman-teman. Nah, setelah kita menentukan pH, kita lihat nilai HCO3. Nah, pada kasus kita HCO3 39 mmol per liter. Nah, di sini ada juga dua kriteria. Apabila di bawah 22 itu respiratorik. Apabila di atas 26 itu yang terganggu adalah metabolik. Sedangkan pada kasus kita itu nilainya 39. Maka yang terganggu adalah metabolik. Karena berada di angka di atas 26 mmol per liter. Jadi sampai sini kita dapat simpulkan terjadi alkalosis metabolik. Nah, untuk menentukan sebagian atau dia terkompensasi atau tidak, itu ada ketentuannya. Yang pertama, jika salah satu dari PCO2 atau HCO3 masih normal, itu belum ada kompensasi, belum terkompensasi. Yang kedua, jika peningkatan atau penurunan PCO2 diikuti dengan peningkatan atau penurunan HCO3, sedangkan pH di luar rentang normal, itu terjadi terkompensasi sebagian. Namun, jika pH-nya normal, itu terkompensasi penuh. Nah, kita lihat pada kasus PCO2 itu berada di angka 54, itu tinggi. Maka itu terjadi kompensasi sebagian karena pada nilai PCO2 juga ikut abnormal, teman-teman. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, itu penjelasan tentang hasil analisa gas darah. Berarti jawaban yang tepat adalah A. Alkalosis metabolik terkompensasi sebagian, teman-teman. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal nomor 10. Pertanyaannya adalah apakah prosedur tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan. Nah, pada pertanyaan ini kita juga diminta itu langkah prosedur pada tindakan keperawatan. Nah, kasusnya seorang laki-laki 45 tahun datang ke puskesmas untuk memeriksakan kesehatannya. Setelah pengkajian, pasien mengeluh sulit buang air kecil dan teraba distensi pada suprapubik. Perawat akan melakukan pemasangan kateter pada pasien dan saat ini perawat telah mengoleskan jeli ke ujung kateter. Nah, apakah prosedur tindakan selanjutnya? A. Memasang handspoon steril. B. Memasang duk bolong. C. Menyambungkan kateter dan urin bag. D. Mengisi balon kateter. Dan E. Insersi kateter ke uretra. Nah, kita lihat data pada kasus. Nih, kata kuncinya adalah perawat akan melakukan pemasangan kateter pada pasien. Jadi, yang diminta di sini adalah langkah-langkah prosedur pemasangan kateter pada pasien laki-laki.
Nah, saat ini perawat telah mengoleskan jeli ke ujung kateter. Yuk kita lihat sama-sama SOP pemasangan kateter, teman-teman. Nah, poin yang menerangkan perawat sudah mengolesi ujung kateter dengan jeli, itu poin nomor 9. Olesi ujung kateter dengan kasa jeli. Nah, langkah selanjutnya adalah memasukkan kateter yang sudah diberi jeli ke uretra sepanjang 15 sampai 25 cm sampai urin mengalir sambil pasien menarik nafas dalam ketika kateter dimasukkan. Jadi jawaban yang tepat adalah melakukan insersi kateter ke uretra, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nah, tipsnya untuk teman-teman yang SOP ini, sering-seringlah untuk membahas soal SOP karena menurut pengalaman teman-teman yang periode-periode lalu itu SOP itu adalah soal-soal langganan, teman-teman, pasti akan keluar gitu ya teman-teman ya. Jadi hafallah sesuai dengan buku panduan tilik yang teman-teman dapatkan, boleh atau dari Upscape juga bisa digunakan, teman-teman, sesuai dengan teori, bukan sesuai dengan tindakan yang dilakukan selama praktek, karena itu tidak sesuai. Mungkin karena keterbatasan waktu, juga keterbatasan alat, teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan soal kali ini. Soal nomor 10 tadi adalah soal penutup pada sesi kita kali ini, teman-teman. Baiklah teman-teman, demikian pembahasan soal simulasi UKNI bidang KMB yang bahas pada video kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman, dijadikan bahan pembelajaran untuk menambah bank soalnya. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu untuk teman-teman nantinya dan ujian UKNI di periode berikutnya, teman-teman ya. Semoga sukses ujiannya dan meraih gelar kompeten. Sekian dari Puput. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, tetap di subscribe ininya ya, channel Upscape. Terus aktifkan terus lonceng notifikasinya biar teman-teman update nih, karena kita akan memberikan video-video pembelajaran yang lebih bagus lagi, yang teman-teman butuhkan untuk persiapan UKNI nanti. Oke, sekian dari Puput. Banyak maaf apabila ada kurang dan salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.